Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eti Susiawati, SPD, SD, yang kami hormati teman-teman guru dan penjaga SDN 2 Purworejo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat, limpahan hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP Kabupaten Blora Angkatan 9. Kemudian selanjutnya salawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu salahnya besok di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Sebelum saya mulai acara, saya mohon untuk Ibu Kepala Sekolah memberikan sambutan terlebih dahulu. Waktu dan tempat untuk Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta Bapak penjaga. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita bertemu di dalam ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Bapak Sukarjo. Di dalam ruangan ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu, di sini saya selaku Kepala Sekolah SDN 2 Purworejo sangat mengapresiasi program pemerintah, yaitu program guru penggerak. Dan pada kesempatan ini ada guru kami yang telah lulus mengikuti seleksi guru penggerak. Saya sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Purworejo sangat senang dan sangat bangga atas lolosnya Bapak Sukarjo menjadi calon guru penggerak. Dan di sini saya berharap setelah Bapak Sukarjo mengikuti program calon guru penggerak bisa membawa dampak positif pada SD kita. Dan saya berharap semua teman-teman rekan guru SDN 2 Purworejo mau mengikuti jejak Bapak Sukarjo untuk mengikuti guru penggerak yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan di sini saya berharap dengan lolosnya Bapak Sukarjo membawa dampak positif bagi pendidikan yang ada di SDN 2 Purworejo, terutama siswa ataupun murid. Dalam bahasa kurikulum merdeka kita mengatakan murid. Nah, membawa dampak positif bagi murid kita untuk menjadi murid yang berkualitas dan murid yang lebih maju
di dalam dunia pendidikan ini. Harapan yang lain yaitu saya berharap Bapak Ibu guru atau rekan-rekan guru bisa mengambil hikmah dari apa yang dilakukan oleh Bapak Soekarjo dalam diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan pada kesempatan ini. Bapak Ibu, SD kita adalah SD yang sangat kita banggakan. Marilah kita berjuang untuk memajukan SD ini sehingga SD kita ini tidak kalah dengan SD-SD lain yang ada di Kecamatan Jabah. Dan untuk itu saya berharap untuk rekan-rekan guru semuanya untuk mengikuti jejak Bapak Soekarjo dalam program calon guru penggerak. Semoga apa yang dilakukan oleh Bapak Soekarjo bisa membawa dampak positif pada SD kita dan SD kita menjadi SD yang lebih maju, unggul dalam dunia pendidikan. Satu kata dari saya, tetap semangat. Demikian sambutan dari saya. Kalau ada tutur kata yang kurang enak atau kurang berkenan, saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan Ibu Eti Susiawati selaku kepala sekolah saya yang sudah memberikan bimbingan, semangat, dukungan, saran dan masukan bagi saya demi menyelesaikan tugas saya di dalam CGP, ikut CGP Angkatan 9. Alhamdulillah teman-teman di sini semuanya mendukung, termasuk Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung, selalu memberikan saran dan masukan sehingga acara yang saya laksanakan dalam kegiatan ikut CGP Angkatan 9 berjalan lancar. Di sini kami akan memaparkan tentang budaya positif. Kalau kita membicarakan tentang budaya positif, apa yang terbesit di hati Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita bicara tentang budaya positif itu kira-kira apa? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan usul atau pendapat. Apa? Budaya ya, budaya yang baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain untuk berikan pendapat selain budaya yang baik. Budaya yang maju sesuai perkembangan zaman. Ya, budaya yang maju sesuai perkembangan zaman. Mungkin ada lagi pendapat dari Bapak Ibu. Jadi kita boleh punya pendapat yang berbeda. Intinya tujuan kita sama, demi kemajuan SDN 2 Bogorjo. Nah, sekarang kita pelajari bersama tentang apa itu budaya positif. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu. Sebetulnya Bapak Ibu lebih pintar daripada saya. Cuma saya di sini ingin sharing kepada Bapak Ibu semua, berkolaborasi demi menyelesaikan demi kemajuan SDN 2 Bogorjo. Jadi dengan kolaborasi, dengan semangat Bapak Ibu semua, kami berharap SDN 2 Bogorjo ini nanti akan maju sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi budaya positif
adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi pendapat Bu Yiki dan Bu Kartini tadi juga masuk, boleh dikatakan pendapatnya betul. Jadi kita boleh punya pendapat yang berbeda tentang arti budaya positif. Nah, di sini ada kata berpihak pada murid. Sebenarnya yang dimaksud berpihak pada murid itu apa? Nah, di sini kan di pembelajaran kurikulum merdeka, kita sebagai guru harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan berpihak pada murid. Coba Bu Niki, coba mungkin punya pendapat. Monggo silakan Bu Niki. Terima kasih Pak Rajo. Pada kurikulum merdeka kita selalu diingatkan atau digalakkan bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid. Beda dengan dulu waktu kita masih sekolah itu kita mendapat semuanya itu dari guru. Jadi seakan-akan kita terus dijejali ilmu itu semua dari guru. Nah, untuk sekarang semuanya harus berpusat pada murid. Sebagai contoh, ketika kita menjelaskan, kita tidak langsung kepada materi. Jadi anak dipancing melalui persepsi tentang materi yang akan dijelaskan pada hari itu. Jadi nanti kesimpulannya yang menemukan dan yang istilahnya ya, misalnya kalau matematika yang menemukan rumus, kalau bisa itu kan siswa. Terus kalau dalam pembelajaran, yang menyimpulkan pembelajaran itu pun juga siswa. Seperti yang dilakukan Pak Karjo tadi pada awal, memancing teman-teman untuk bisa berpendapat. Dan semua pendapat itu tidak boleh disalahkan. Kalaupun toh ada yang salah, jangan diucapkan kamu salah, tidak boleh. Jadi harusnya kurang betul. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi intinya berpihak pada murid itu anak nanti yang bisa menyimpulkan sendiri materi yang dipelajari. Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Vicky yang sudah memberikan pendapat. Jadi apa yang disampaikan Bu Vicky tadi sudah betul. Jadi pembelajaran kita itu harus berpihak pada murid. Kita harus bisa menjadikan murid itu berpikir kritis. Kita memancing murid supaya mengeluarkan pendapat, mengeluarkan jawaban. Jadi dalam belajar kita tidak sekedar hanya ceramah. Kalau dulu itu kita cuma ceramah, murid mendengarkan mungkin sehingga menjadikan murid itu ngantuk dalam belajar. Nah, oleh karena itu dalam pembelajaran di kurikulum merdeka ini sangat cocok kita terapkan. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu yang kita harapkan. Next. Nah, di sini ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan di sini yang dimaksud adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi pendidikan kita itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu menuntut segala kekuatan kodrat. Jadi anak itu mempunyai kodrat yang berbeda. Nah, kita sebagai guru kita harus tahu bagaimana kondisi murid, bagaimana kita menghadapi murid yang berbeda karakter. Jadi murid itu tidak bisa kita samaratakan. Mereka mempunyai kodrat yang berbeda. Nah, dasar pendidikan anak yang berhubungan dengan kodrat itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sebetulnya apa itu pengertian kodrat alam dan kodrat zaman? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pendapat apa yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pendapat atau
usulan tentang apa itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau tapi tidak tahu ini betul apa enggak ya Pak. Kalau kodrat alam itu sudah tersedia di alam, tapi kalau kodrat zaman itu mengikuti perkembangan zaman. Iya. Iya. Kodrat alam sesuai Jadi lingkungan. jadi kodrat alam itu kayak yang penentu-penentu bisa ya semono ae. Kalau kodrat zaman mengikuti perkembangan zaman gitu Pak. Iya, betul. Jadi Betul Bapak. dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam. Jadi anak itu mempunyai kodrat yang berbeda. Seperti contohnya kita sebagai petani untuk melakukan biar kita hasil dari apa yang kita tanam itu maksimal. Jadi kodrat alam anak itu berbeda-beda. Jadi sebagai guru kita harus bisa mengolah, mendidik anak itu supaya menjadi anak yang berprestasi, anak yang pandai. Jadi mungkin anak itu ada yang bisa kita kategorikan bukan bodoh, mungkin belum bisa mengikuti pelajaran dengan baik, ada yang mungkin lebih, artinya itu temannya belum bisa mengikuti pelajaran, yang teman yang lain sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, kita itu harus menyesuaikan anak. Jadi tidak kita samaratakan. Kemudian kodrat zaman, jadi dalam belajar kita itu harus menyesuaikan kemajuan zaman. Karena zaman sekarang itu zaman globalisasi, zaman IT. Jadi pembelajaran kita tidak seperti dulu, sudah banyak menggunakan IT, menggunakan video, menggunakan HP mungkin dari YouTube. Jadi kita bisa belajar dari berbagai sumber. Jadi tidak monoton pembelajaran seperti dulu. Jadi diharapkan dengan kita mengikuti kodrat zaman itu nanti anak bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak ketinggalan jalan dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, sistem Among atau trilogi pendidikan Gajah Dewantara. Jadi yang pertama ing Aksa Sumutulodo, ing Madya Mangunkarsa dan Tutpuri Handayani. Jadi itu punya arti yang sangat luas, yang sangat penting untuk bagi kita sebagai guru. Jadi mungkin Bapak Ibu tahu apa itu ing Aksa Sumutulodo, ing Madya Mangunkarsa dan Tutpuri Handayani. Jadi itu punya arti dari trilogi pendidikan Gajah Dewantara. Coba mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu. Yang pertama ing Aksa Sumutulodo, Memberi contoh, Memberi teladan. Di tengah memberi pengarahan. terus Tuturi memberi dorongan. ya, jadi ing Aksa Sumutulodo. Jadi diharapkan kita guru itu di depan memberikan contoh yang baik. Jadi agar kita itu tidak ditiru anak, jadi kebiasaan baik guru harus bisa menjadi contoh bagi anak didik kita. Kemudian ing Madya Mangunkarsa. Jadi di depan kita memberi contoh, di tengah kita memberikan ide atau gagasan. Jadi ing Madya Mangunkarsa itu di tengah kita memberikan ide atau gagasan kepada murid. Kemudian Tutpuri Handayani. Jadi di belakang kita memberikan dukungan atau dorongan kepada murid, bagaimana supaya murid itu semangat dalam belajar sehingga ilmu yang mereka dapatkan itu ilmu yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus selanjutnya, jadi salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Nah, pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Itu yang kita harapkan. Jadi di sekolah itu kita sebagai guru harus bisa berkolaborasi, bertukar pikiran. Kita tidak boleh mempunyai jiwa individualisme. Jadi gaweku ya gaweku, gaweku gaweku. Jadi kalau seperti itu tidak akan memaksimalkan
apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi visi sekolah kita. Jadi kita harus mampu berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Jadi kita saling membantu. Kalau mungkin dari Bapak Ibu ada yang kesulitan, kita bisa saling memberikan masukan demi lancarnya proses pembelajaran. Nah, di sini untuk kerjasama itu bukan hanya untuk anak, tapi untuk guru juga. Bukan hanya untuk guru, tapi anak juga dibiasakan bekerjasama dalam pembelajaran. Jadi bekerjasama dalam arti bukan mengerjakan soal ujian atau soal ulangan, bekerjasama tidak. Jadi contohnya dalam kelas anak-anak bekerjasama mengerjakan sesuai jadwal, yaitu piket kelas. Nah, itu termasuk kerjasama yang kita tanamkan pada anak. Next untuk berikutnya. Nah, di sini lingkup dari budaya positif. Jadi budaya positif itu di dalamnya ada yang namanya lingkungan positif, terus dalamnya lagi ada keyakinan kelas, kemudian di dalamnya lagi ada peraturan kelas. Jadi ketiga itu lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Jika kita terapkan budaya positif kita akan terlaksana dengan baik. Jadi sebetulnya kita di sekolah SD Bogor itu sudah melaksanakan budaya positif. Contohnya kebiasaan setiap pagi itu sudah sebelum masuk kelas membaca Asmaul Husna bersama-sama, kemudian surat-surat pendek, menyanyikan lagu wajib nasional. Itu sudah termasuk budaya atau kebiasaan yang positif yang kita sudah kita tanamkan kepada murid kita. Kemudian di saat jam sholat waktu dulu jam 12, jika ada azan anak-anak pergi ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat zuhur. Nah, itu juga termasuk budaya positif atau kebiasaan yang baik yang sudah kita lakukan di SDN 2 Bogor. Nah, di sini budaya positif itu mencakup 6 hal. Yang pertama apa? Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan pembentukan penghargaan. Teori motivasi, hukuman, penghargaan atau restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Saya yakin bahwa Ibu semua sudah membuat apa itu yang namanya keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Dasar manusia itu tidak hanya untuk murid, tapi guru juga membutuhkan kebutuhan dasar. Terus kemudian yang kelima, posisi kontrol. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah restitusi, yaitu segitiga restitusi. Lah ini yang keenam ini nanti yang tepat jika kita terapkan di sekolah pada anak didik kita masing-masing. Next. Nah, untuk yang satu yaitu disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Jadi disiplin positif merupakan suatu pendekatan mendidik anak agar anak dapat mengontrol dirinya. Kemudian anak menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dihargai sehingga anak memiliki motivasi intrinsik. Terus next, nah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan itu berarti itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi anak-anak itu kita tanamkan nilai kebajikan universal. Kita tanamkan kebajikan yang kita sepakati bersama. Jadi lepas dari suku, bangsa. Jadi dengan mungkin misalnya punya teman yang berbeda suku, kita harus tetap saling menjaga saling toleransi. Kemudian agama, walaupun berbeda agama, anak juga harus dilatih saling toleransi. Kemudian bahasa maupun latar belakang, jadi semua itu tidak kita bedakan. Jadi karena beragama itu menjadikan
sedih, menjadikan kita lebih berpengalaman dalam menghadapi segala hal. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi semua individu itu pasti punya sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu semua itu pasti jika melakukan sesuatu hal yang negatif, itu pasti hati kecilnya merasa tidak nyaman atau tidak mendukung. Nah, jadi karena apa? Karena hati kecil itu tidak pernah berbohong. Makanya jika kita berbuat sesuatu, ikutilah hati kecil. Karena hati kecil itu akan mengajak kita untuk selalu berbuat baik. Terus next berikutnya. Nah, ini beberapa institusi atau badan pendidikan yang telah memiliki nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Jadi salah satu yang nilai kebajikan yang mencapai atau setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum Merdeka ini tidak bisa lepas dari apa yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi semua itu di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 hal yang harus kita terapkan supaya anak didik kita itu menjadi anak didik yang berkarakter, yang bermoral. Karena di zaman sekarang itu pengaruh lingkungan di kota-kota besar itu banyak anak sering tawuran, adanya perundungan itu mulai. Sebab itu kita sebagai guru sedini mungkin kita harus membekali anak didik kita supaya anak didik kita itu mempunyai moral, berkarakter, jadi di kemudian hari tidak melakukan sesuatu hal yang negatif. Di dalam profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah mungkin bisa dibaca ditulis apa itu yang pertama. Profil pelajar Pancasila 1. Beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Kreatif. 6. Bernalar kritis. Ya, jadi yang diharapkan di dalam kurikulum Merdeka ini kita harus bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi visi SD kita itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian berkebinekaan global. Nah, jadi anak itu harus tahu sekarang kan zaman globalisasi. Jadi ada beraneka ragam budaya, beraneka ragam suku, tapi kita harus tetap bersatu. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong itu jadi semua bisa kita terapkan pada diri kita sendiri, pada anak didik. Kemudian mandiri. Jadi anak didik juga perlu dilatih untuk hidup mandiri. Nah, kemudian kreatif. Nah, ini yang perlu kita berikan kepada anak didik. Jadi kita harus bisa menjadikan anak didik kita itu kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Jadi anak didik kita, murid kita di dalam pembelajaran, bagaimana kita bisa memancing anak didik kita supaya bisa bernalar kritis atau berpikir kritis. Next untuk berikutnya. Nah, di sini yang kedua ada teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang pasti tidak ingin dihukum. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contoh, misalnya kita di sekolah setelah jam pelajaran selesai diberikan tugas kepala sekolah untuk menyelesaikan tugas PMN misalnya, padahal itu sudah di luar jam. Nah, untuk kadang-kadang kita berpikir, jadi kita di luar jam mengerjakan tugas
hanya ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari ibu kepala sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan sebagai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi kalau kita disuruh oleh atasan kita, oleh kepala sekolah, jadi kita tidak boleh ada rasa keterpaksaan. Kita jalankan dengan ikhlas. Karena dengan keikhlasan itu kita dapat bekerja dengan maksimal dan insya Allah berkah. Jadi dalam melakukan hal apapun bisa mungkin kita jangan sampai punya perasaan terpaksa. Jadi semua kita kerjakan dengan ikhlas. Karena pekerjaan seberat apapun, jika kita lakukan dengan senang hati, insya Allah akan terasa ringan. Sebaliknya, pekerjaan seringan apapun, jika kita kerjakan dengan perasaan berat atau berat hati, rasanya juga akan berat. Oleh karena itu, dalam menjalankan apapun, kita sebagai guru, kita harus bekerja dengan ikhlas dalam mendidik anak supaya anak kita menjadi anak yang berkualitas. Next untuk berikutnya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman. Jadi kalau anak melanggar atau kita sendiri pun melanggar, itu biasanya akan mendapat hukuman atau konsekuensi. Di dalam program disiplin positif itu dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Coba Ibu Ngatini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Iya, terima kasih Bu Lydia. Jadi restitusi itu penyelesaian menghadapi murid dengan cara yang bijaksana. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka memperbaiki kesalahannya tapi tidak merasa terpaksa, tapi karena kesadaran dirinya bahwa dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut Dosen 2004. Terus next. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita dapat membedakan, nanti dapat menilai mana yang kita tepat, mana yang tepat kita laksanakan atau kita tanamkan pada anak didik kita. Jadi hukuman itu bisa dikatakan termasuk identitas gagal. Kalau zaman dulu mungkin sering Bapak Ibu guru itu memberikan hukuman, dan hukuman itu tidak baik kita tanamkan pada anak karena akan menjadikan anak mungkin merasa dendam. Jadi dalam hukuman itu yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau anak dihukum itu mesti perasaannya merasa sakit hati mungkin atau kecewa. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, jadi itu juga akibat dari melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kemudian yang ketiga, restitusi dari merupakan pilihan, jadi pilihan yang terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang karena itu akan menimbulkan dendam. Kemudian korban mendapat keadilan. Jadi hukuman itu memang korban itu mendapat keadilan karena dari kesalahannya lah mereka dihukum. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Anak pasti akan merasa sakit jika mereka itu dihukum. Kemudian perilaku agresif atau pasif meningkat. Kadang-kadang anak itu kalau kita hukum itu justru malah ingin mengulang. Kadang-kadang seperti itu kalau anak itu anak yang bandel. Kemudian konsekuensi tadi yang keras ya, jadi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jadi kalau anak kita beri konsekuensi mungkin menjadikan anak tidak nyaman. Kemudian korban bisa diabaikan dan murid atau anak juga tidak nyaman. Terus penguapan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek itu bedanya. Nah, kemudian yang terakhir itu restitusi. Nah, ini pilihan yang sangat baik yang bisa kita terapkan pada anak.
Jadi yang pertama menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, nah itu bedanya. Kemudian beban mendapat ganti. Terus murid atau anak mendapat penguatan. Jadi yang terakhir masalah akan terselesaikan jika tidak menggunakan restitusi. Terus next berikutnya. Nah, ini adalah perbedaan hukuman atau konsekuensi. Jadi tindakan yang telah dilakukan dulu, kemudian ini masuk kategori hukuman atau masuk kategori konsekuensi. Jadi yang pertama, mencatat selalu sekali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk dalam kategori hukuman atau konsekuensi. Itu apa? Hukuman. Ya itu kan masuk hukuman pada murid. Jadi kalau anak kita itu pasti akan diingat. Jadi sampai lulus akan diingat. Aku pernah nyatet 100 kali oleh Pak Karjo di sini. Sampai sekarang masih ingat. Jadi itu akan terbesit di hati anak. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Nah, itu masuk mana? Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Masuk? Hukuman. Ya. Anak disuruh lari mengelilingi lapangan. Nah, misalnya kita menyuruh anak mengelilingi lapangan, lah waktu biasanya terlewat lapangan itu mesti akan teringat terus. Nah, aku tahu melewat lapangan itu dihukum juga Pak. Yang menyuruh begini misalnya. Jadi anak itu akan selalu teringat. Wah, aku tahu betul begini ya. Nah itu akan mengingat, tapi ingat, ya mengingat bukan kalau bisa itu anak itu mengingat kebaikan kita, bukan keburukan atau kelemahan kita. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu masuk apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, itu masuk percaya murid membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Jadi karena anak itu membuat coret-coretan, jadi harus menerima konsekuensi. Di apa? Membersihkan coretan yang telah ditulis. Kemudian berikutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu masuk yang mana? Hukuman konsekuensi? Masuk hukuman. Nah, bisa disuruh push up. Itu dulu paling sering terjadi pada saya dulu waktu sekolah di STM, karena di STM itu karena ya kalau dulu kita sekolah di STM mungkin sering mengalami hukuman, apalagi di sekolah SMK. STM itu hukumannya pasti hukuman fisik. Dulu kalau saya terlambat masuk di pintu pedang, begitu masuk disuruh push up. Nah itu memang di SMK itu sering diterapkan hukuman yang bersifat fisik. Sebetulnya itu juga ada tujuan positif dari pihak sekolah. Karena apa? Ya, itu masuk olahraga. Jadi karena di SMK itu diharapkan anak itu fisiknya kuat. Karena kan di SMK menyiapkan murid yang siap kerja. Jadi makanya selalu menggunakan hukuman fisik pada yang sebenarnya tidak baik, kurang tepat. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah itu masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Jadi menggantikan kertas teman yang telah dicoret konsekuensi karena dia itu harus bertanggung jawab perbuatannya. Kalau telah mencoret-coret kertas temannya harus mengganti. Kemudian anak disuruh berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman itu masuk mana? Hukuman. Di pantai boleh Pak? Kalau di pantai hukuman, tapi mungkin anak akan malah senang. Justru anak seandainya kita itu dekat pantai, anak duduk di pantai, mungkin anak akan merasa senang. Nanti saya melihat. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Masuk hukuman. Jadi kalau murid kita kamar di sepatu ireng disuruh telanjang kaki, artinya tidak boleh pakai sepatu, mungkin disuruh berdiri di keramik cuaca panas, jadi anak akan merasakan sakit
sekalinya juga sakit, perasaannya juga akan terasa sakit. Nah, oleh karena itu hukuman itu sebaiknya kita hindari di sekolah terhadap anak kita. Terus next, nah ini restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi di sini yang dimaksud restitusi menekankan pada yang pertama, coba bisa dibaca Pak Edi biar tidak ngantuk. Ngantuk Pak. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dua. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan hutang. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada keluarga. Terima kasih Pak Edi. Ini adalah sesuatu biar tidak ngantuk. Jadi yang tepat kita terapkan di sekolah itu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu kita dengan restitusi itu bukan menebus, tapi belajar dari kesalahan itu supaya anak itu bisa memperbaiki apa yang telah dia lakukan. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi dengan restitusi itu kita memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kita dekat dengan murid. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi di dalam restitusi ini adalah tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman tadi paksaan, jadi mau tidak mau dijalankan. Tapi kalau tawaran itu mungkin lebih lembut, lebih halus. Contohnya misalnya begini, misalnya kamu mau menikah dengan Mika, itu kan suatu tawaran. Tapi kalau dipaksa, nah itu kan tidak merasa terpaksa karena ada tawaran dari orang tua. Lalu kalau dipaksa, mau tidak mau kamu harus menikah dengan Agus. Nah itu dipaksa. Nah itu kalau dipaksa pasti akan ada beban. Nah itu kalau dipaksa di tengah jalan akhirnya merasakannya mungkin juga. Nah itulah perbedaan jadi tawaran dan bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi menuntut anak melihat ke dalam diri anak sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk kita lakukan di sekolah kita atau di kelas. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus pada karakter anak supaya bisa berubah karakternya yang awalnya tidak baik menjadi lebih baik. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi solusi untuk menghadapi anak mungkin yang telah melanggar keyakinan kita gunakan solusi restitusi. Kemudian restitusi mengajukan anak yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak akan introspeksi diri, mengetahui dirinya, kemudian mereka akan bisa kembali dengan teman-teman yang lain. Next. Nah ini keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah buat apa itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau bedanya kalau keyakinan sekolah itu apa? Mungkin Bapak Ibu tahu apa keyakinan sekolah dengan keyakinan kelas, apa bedanya? Kelas hanya dilaksanakan oleh sekelompok saja, kalau sekolah kan semuanya. Ya, terima kasih. Betul Bu Hatini. Jadi tepuk tangan untuk Bu Hatini. Jadi untuk keyakinan kelas itu lingkupnya hanya di satu kelas. Jadi mungkin kelas 5 dan kelas 6 itu keyakinannya berbeda. Kemudian kalau lingkungan sekolah, apa keyakinan sekolah. Jadi keyakinan yang kita buat itu di lingkup satu sekolah. Itu bedanya keyakinan kelas dengan keyakinan sekolah. Jadi yang pertama keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi peraturan itu biasanya tidak boleh ini.
Jadi kalau keyakinan itu bersifat pendekatan, jadi lebih jauh. Jadi kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan kelas sengaja dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga sekolah. Jadi dalam kita membuat keyakinan kelas itu anak-anak bisa kita ketikkan, kita berikan kertas. Jadi mungkin anak punya keinginan yang berbeda. Pokoknya saya ingin kalau kita tugas piket semuanya piket bareng-bareng membersihkan, menata merapikan kelas. Terus ada yang lain. Pokoknya yang terlambat, pokoknya kita tidak boleh datang terlambat. Terus mungkin dari beberapa anak itu punya keinginan yang berbeda bisa ditulis kemudian ditempel di depan. Nah, setelah ditempel, nanti Bapak Ibu guru bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus banyak. Jadi bisa kita ringkas. Misalnya kita harus mengerjakan PR, misalnya, pokoknya setiap ada PR harus dikerjakan. Kemudian yang piket harus menjalankan tugasnya sesuai dengan masing-masing. Berarti kedua-duanya itu masuk ke dalam tanggung jawab. Jadi kita jadikan satu jadi lebih ringkas. Kemudian next berikutnya, ini setiap tindakan murid dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ini tidak hanya murid. Sebetulnya Bapak Ibu guru pun juga mempunyai kebutuhan dasar. Jadi yang pertama adalah yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi anak itu mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang. Nah, itu. Jadi cinta dan kasih sayang itu kira-kira dapat kita terapkan. Jadi tidak hanya pada murid, di rumah, di keluarga, di masyarakat, cinta dan kasih sayang itu dapat kita terapkan. Apalagi di sekolah pada murid. Jadi dengan perasaan cinta dan kasih sayang kita merasa dekat dengan murid. Jadi murid karena anak itu kalau merasa dekat dengan kita, mungkin ada permasalahan mereka akan terbuka. Jadi seperti orang tua dengan anaknya, jadi merasa dekat. Jadi dengan kedekatan itu mungkin anak tidak merasa jauh dengan guru sehingga apapun permasalahan anak mungkin bisa diungkapkan kepada gurunya. Kemudian tiga, kebebasan. Jadi rata-rata anak itu memiliki kebebasan. Padahal kelas sekolah ya, anak-anak itu mesti ingin sebetulnya pengen bebas, pengen bulanan, pengen bermain. Nah, oleh karena itu di dalam pembelajaran itu sebaiknya anak-anak bisa belajar sambil bermain. Jadi sesuai keinginan anak. Biar anak itu tidak merasa beban atau terbebani dalam melaksanakan pembelajaran kelas. Kemudian kesenangan. Nah, jadi anak itu pengen artinya senang. Jadi bagaimana kita sebagai guru itu bisa membuat anak itu merasa senang, merasa nyaman. Jadi ini tidak hanya anak, guru pun mesti punya kesenangan. Jadi anak itu juga punya kesenangan yang berbeda. Dalam bahasa Inggris namanya fun. Kemudian yang kelima yaitu kekuasaan atau power. Jadi anak itu kadang-kadang pasti ingin punya kekuasaan. Contohnya di dalam kelas itu kadang-kadang anak ingin menjadi ketua kelas, ingin menangan, sekolah ingin jadi bocah menangan. Nah, contohnya murid saya sendiri itu Bino itu mungkin dia itu merasa punya power, merasa punya kekuasaan karena merasa paling besar. Jadi dia itu pengen jadi dari teman-temannya itu tunduk padanya. Nah, sebenarnya itu tindakan yang salah. Kita sebagai guru harus bisa mengatasi permasalahan seperti itu. Terus next, nah ini 5 teori posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, itu dapat kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Jadi kalau menghukum itu mungkin ada suaranya tinggi.
bahasa tubuh, kadang matanya melotot. Kamu anak kurang ajar, sering datang terlambat, kamu harus dihukum. Nah itu mungkin dengan cara tunjuk-tunjuk. Jadi itu tidak boleh kita terapkan di anak. Yang kemungkinan anak akan merasa marah dan dendam atau bersifat agresif. Next berikutnya, membuat rasa bersalah yang kedua. Nada suara memelas halus di bahasa buku merapat pada anak atau lesu dengan pertanyaan. Misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa kamu masih terlambat? Nah itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Kenapa kamu mengecewakan? Mungkin itu anak akan merasa bersalah. Aku ternyata sering kali kecewanya di guru ya. Sering kali kecewanya Pak Guru, itu mungkin anak akan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Aku nih bolak-balik mengecewakan guru itu, saya merasa gagal menurut saya dan merasa berdosa mungkin terhadap ibu guru. Nah itu sebuah rasa bersalah. Kemudian next yang ketiga, teman. Nah ini menganggap anak sebagai teman. Ini juga ada kelemahan dan keuntungan dari kita menganggap anak sebagai teman. Ada suara memelas lalu sedih bahasa buku merapat pada anaknya. Kemudian yang contohnya, Rino ayolah bagaimana sih kamu kemarin kamu jadi pegawai bukan? Kenapa terlambat lagi? Itu kita menegur sambil ketawa ringan, jadi tidak sambil melotot. Kemudian yang kedua, dia sudah tidak apa-apa. Dulu di sana nanti Pak Guru dari kamu sambil tersenyum. Jadi kita dengan anak itu selalu tanamkan senyum. Jadi salam sapa, jadi 5S itu kita tanamkan kepada anak. Kemudian murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dari segi positif, anak akan merasa senang karena menganggap gurunya sebagai teman. Jadi kemudian murid tergantung pada guru tersebut. Nah ini ada segi negatifnya juga. Kadang-kadang anak itu kalau kita anggap sebagai teman, kadang terus merasa orang gue saat di depan sana. Kadang-kadang seperti itu segi positif negatifnya. Jadi anak kadang-kadang malah keluar. Nah itu ada dari segi positifnya kalau kita menganggap anak sebagai teman. Terus next berikutnya. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Jadi kalau pemantau itu adalah dasar baca buku yang formal. Contoh, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Murid memahami konsekuensi karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, di sini guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai peraturan sekolah. Itu dalam yang keempat pemantau. Terus next. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Pada suara tulus, ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Jadi kita ngomong sama anak ini tulus dan bahasa kita itu tidak kaku. Mendekat ke murid pada posisi manajer maka suara tulus baiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu menunjukkan suara. Jadi apalagi menunjuk-nunjuk murid. Jadi jangan sekali-sekali kita sering tunjuk atau menunjuki murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi murid dapat mengevaluasi dirinya sendiri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik dan bertanggung jawab. Terus next, nah ini langkah terakhir, langkah terbaik yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah anak. Jadi menggunakan sertifikat restitusi. Jadi ini adalah yang pertama dari jenis tiga restitusi, ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Ini dapat next berikutnya untuk langkah-langkah dari penerapan sertifikat restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas kita dapat bertanya anak dengan bahasa yang halus. Contohnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah kadang ya melakukan kesalahan tidak apa-apa, manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna.
Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak kita seolah itu selalu murid yang kita salahkan. Kita bisa menyelesaikan. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tidak seolah guru tidak menyalahkan murid. Jadi biar anak itu mengoreksi dirinya sendiri. Kemudian yang ketujuh, kamu tidak merasa gitu. Nah, ini contoh pertanyaan. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi diri sendiri? Kita bisa melakukan seperti itu. Next, berikutnya, nah ini validasi tindakan yang salah. Jadi membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Yaitu kita bisa bertanya pada murid secara halus. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi tidak terburuk, kamu bisa menjadi dulu. Kemudian kamu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi anak bertanya, kamu pasti punya alasan. Kenapa kemudian kamu lakukan? Jadi anak pasti akan menjawab. Kemudian kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah menjadi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu boleh mengenal sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru, yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, next, nah ini menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita selalu mengingatkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Coba masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Nah, jadi supaya hidup kita itu penuh dengan semangat, ya. Supaya hidup kita itu penuh dengan semangat, ya. Kita bisa dengan semangat rohani, semangat jasmani, dan semangat ekonomi. Kalau ketiga itu terpenuhi, pasti hati kita akan merasa senang. Contohnya, Nah, kalau kita bisa melakukan apa? Gerakan semangat. Semangat jasmani. Nah, kita harus semangat jasmani. Semangat jasmani itu kita sehat, melaksanakan olahraga, kita tidak sakit, itu termasuk semangat jasmani. Kemudian semangat rohani. Hati kita, semangat rohani itu ya hati kita tenang, tidak terbebani, tidak melakukan kesalahan. Kemudian semangat ekonomi. Nah, ini. Jadi orang itu banyak ya karena permasalahan ekonomi. Jadi kalau ekonomi kita punya semakin banyak uang semakin ya, semangat ya Pak. ya. Coba kita semangat. Pertama semangat jasmani, kita akan memanfaatkan tangan. Kemudian semangat rohani, kita pegang dada rohani. Kemudian semangat ekonomi. Nah, ini kan. Jadi, ayo kita nyanyikan semangat jasmani. Semangat rohani, kemudian semangat ekonomi. Kalau ketiganya ini terpenuhi, pasti kita akan merasa semangat. Sebetulnya kita bisa, jadi kita harus bisa memanage, apalagi kita ekonomi kita menghasilkan penghasilan. Janganlah dalam istilah besar pasak daripada tiang. Nah itu kadang-kadang ekonomi kita itu orang kaya itu karena adanya itu besar pasak daripada tiang. Apa itu artinya coba begitu mungkin? Besar pengeluaran daripada pendapatan. Ya, besar pengeluaran dari pendapatan. Nah pendapatan itu di 1 dan jamin dan 200. Nah itu yang bisa menjadikan ekonomi kita akan tidak baik. Nah itu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa memanage keuangan. Apalagi kita sebagai guru, misalnya SK kita masukkan ke bank, entek, bayaran entek. Nah, itu berarti ekonomi kita kurang ekonomi lagi. Ya, kalau gaji kita habiskan misalnya entek SK masuk gaji setiap bulan, akhirnya kerja pun ya tidak semangat. Oleh karena itu kita harus menyisakan walaupun diambilkan pinjaman. Nah, kita harus tetap menyisakan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena mungkin biaya itu ada kebutuhan yang namanya kebutuhan tidak terduga. Terus tak anggaran oleh gaji itu jadi 500 sak bulan. Padahal tiba-tiba karena pengangguran, nah, itu kan kebutuhan tidak terduga yang harus kita antisipasi juga. Nah, itu oleh karena itu kalau ekonomi kita ini baik-baik saja, kita harus bisa manage.
Nah ini yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita masuk semangat. Ketika kita sukses telah mencapai, yaitu langkah 1, kemudian langkah 2-nya tinggal laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dibina dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian yang kedua, bisa bertanya pada anak, apa kamu masih ingat nilai kelas yang telah kita buat, yang telah kita sepakati. Jadi kalau anak kita melakukan kesalahan, kita tanya, kamu masih ingat nggak apa yang telah kita sepakati dulu? Kamu apa yang kamu lakukan itu berarti melanggar keyakinan yang disepakati. Nah, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kamu ingin kelas yang bagaimana supaya kelas kita itu aman, nyaman, dan kita bisa berlaku pada anak. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, anak itu kita bisa tanya. Jadi pengen sing piye, pengen dadi wong sing piye. Jadi kita tanya kepada anak. Mungkin anak itu akan menjawab dengan saya juga ingin jadi orang yang baik. Nah, kalau kami jadi orang baik, jadi harus melakukan atau menghindari semua tindakan yang salah. Jangan tindakan yang salah jangan sampai diulangi lagi. Next berikutnya. Nah ini contoh pas penerapan segitiga restitusi. Jadi dalam kegiatan ulangan harian dalam proses pembelajaran seorang yang bernama Tina. Nah ini kemarin saya buat Tina karena nggak tahu kemarin nama yang pakai namanya, jadi saya buat namanya Tina. Ya. Mencontek membuka buku ketika ulangan sedang berlangsung. Kemudian setelah ulangan selesai, saya masih bisa yang bernama Rina untuk menyelesaikan masalahnya dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi anak itu jangan langsung dimarahin di kelas. Contek, apalagi kita berkelompok. Rina, kamu contek ya? Anak kurang ajar tidak tahu diri. Nah, kalau kita ngomong seperti itu, anak pasti akan merasa bagaimana perasaan anak jika kita ngomong seperti itu. Sakit, dendam, Pak. Iya, mungkin anak-anak sudah merasa sakit, itu tidak memperbaiki masalah, tidak menyelesaikan masalah. Jadi ini adalah ada contoh, jadi segitiga restitusi dapat kita terapkan pada anak kita masing-masing. Jadi dalam menyelesaikan segitiga restitusi itu kita membuat keyakinan kelas dulu. Jadi selalu kita ingatkan anak. Jadi kalau kamu melakukan ini berarti melanggar keyakinan kelas yang telah sepakati. Jadi mungkin anak akan bersalah dan akan berusaha untuk merubah kebiasaan yang salah itu. Nah ini sekilas bisa kita lihat video tentang penerapan segitiga restitusi. Nah ini kemarin saya buat cerita tentang video. Iya Pak, tapi saya mencari jawaban bukan kita sebenarnya.
untuk menyelesaikan masalah dengan diskusi. Jadi kita bisa bertanya anak dengan baik-baik. Karena itu akan merasa bersalah sebenarnya kalau kamu bersalah. Jadi kita ingatkan. Jadi kalau kamu lakukan seperti ini, kira-kira ingatkanlah apa yang telah kamu lakukan, yang telah kita sepakati dan kamu tidak melaksanakan dengan baik. Nah, itu akan apa? Oh iya, bila kita sudah melakukan kelas, tapi mohon maaf kepada bapak guru mungkin karena sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi anak akan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Nah, itu tapi kadang-kadang ada anak juga, anak yang sulit juga kadang-kadang sudah kita gunakan sertifikat diskusi, tapi kadang ada anak yang masih mengulang. Ini contoh di kelas sendiri ya, Pino itu kan ya sering sekali itu melakukan kesalahan. Jadi tapi saya berusaha melakukan yang terbaik, artinya saya selalu melakukan pendekatan. Jadi kalau kita tidak cukup dengan marah-marah dan sering dihukum, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi jika melakukan kesalahan, anak itu kita panggil. Jadi jangan langsung kita protes di kelas, nanti anak akan merasa kecewa. Jadi di rumah pun kalau kita menegur anak, misalnya anak kita jagung di warung, terus kita marah-marah di depan orang banyak, bagaimana kira-kira perasaan anak kita? Malu, Pak. Ya, mereka pasti akan malu. Jadi kita panggil dengan baik-baik. Nah, saya mulai makan dulu atau pulang dulu, ada temanmu yang mencari misalnya, tidak harus dengan marah-marah. Itu tetangga saya sendiri itu ada. Jadi setiap anaknya ngumpul dengan teman-teman itu bapaknya mencari dengan cara emosi, bahkan sampai dengan memukul atau merontaknya. Justru itu tidak menyelesaikan masalah. Justru anaknya itu semakin menjadi-jadi. Karena anak itu merasa dipermalukan orang tuanya di depan orang tuanya. Itu ada kejadian di tetangga saya sendiri. Dan saya nasihatin bapaknya, ngandalnya apa tuh? Karena dia itu kan merasa diri. Jadi anak itu kita panggil, kita omongin di rumah, kita malah anak di rumah, jangan di depan orang banyak. Nah, dalam penerapan segitiga institusi ini siswa yang bernama Rina memberikan tanggapan bagaimana. Perkenalkan, nama saya Rina dari SDN 2 Purworejo. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Sukarjo, guru kelas saya. Beliau tidak marah dan tidak menghukum saya, meskipun saya mencontoh saat berulangan dan saya tidak akan mengulangi perbuatan saya, karena hal itu melanggar keyakinan kelas dan disepakati secara bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jadi anak itu mungkin kalau kita menyelesaikan masalah dengan segitiga institusi tidak akan merasa terbebani, ya merasa dekat dengan bapak ibu guru. Jadi penyelesaian masalah karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi seolah anak itu kita ajak untuk introspeksi diri dengan cara yang baik. Jadi sehingga tidak muncul rasa dendam, tidak muncul rasa anak itu ingin mengancam mungkin kepada bapak ibu gurunya. Jadi oleh karena itu pendekatan yang baik yang berpihak pada murid harus kita terapkan sekali dulu, apalagi di guru merdeka ini diharapkan kita menjadi guru yang profesional sehingga dapat menyampaikan atau menerapkan apa yang dipelajari di dalam kurikulum merdeka dapat kita terapkan di anak didik kita, sehingga anak didik kita itu menjadi anak didik yang berkualitas, berkarakter, dan mampu bersaing di dunia global. Dan itu yang diharapkan pemerintah di dalam menerapkan kurikulum merdeka. Nah, terima kasih lah, ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua, teman-teman semua dalam mengikuti diseminasi budaya positif dalam menjalankan tugas saya sebagai CGP Angkatan 9.
sehingga saya dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik. Saya harapkan Bapak Ibu juga mengikuti jejak saya untuk mengikuti ikut CGP pelaksanaan berikutnya, sehingga kita bisa saling bertukar pikiran, bisa bertukar pengalaman, menjadikan ilmu kita bermanfaat. Dan terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan dari Bapak Ibu dan telah mengganggu waktu Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mungkin ada yang merasa tidak nyaman karena itu. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.